Nggih, Bapak Ibu, sonten menika sekedhik kula sami badhe nglajengaken kajian kula sami nglanjutaken nggih menika hadis Nabi Arba'in, nggih kitab Arba'in. Hadis yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan. 2 minggu yang lalu kula sami sampun dugi kajian pembahasan tentang rukun iman ingkang kula sami kedah yakini, kedah percaya nggih menika dengan adanya hari akhir utawi hari kiamat. Ya, minggu ngajeng kan kula sami sareng-sareng kaji babagan tentang untuk memperingati Maulud Nabi menika nggih kula sami sekedhik pun gadhahi gambaran bila sing penting dalam kehidupan kula sami menika saged menika mengikuti sunah-sunahipun Nabi nggih. Awit sedaya sunahipun Nabi, perintah Nabi menika mesti beto kesaenan. Lan sedaya ingkang dipun tilar utawi dipun larang kalih Nabi menika mesti boten sae kagem kula sami. Menika kedah dipun yakini nggih, tiyang muslim menika harus yakin 100% kalih Nabi menika napa ingkang dipun beto menika mesti sae. Mesti bener nggih. Boten mungkin Nabi menika ngapusi. Boten mungkin Nabi menika badhe mencelakakan umatipun. Menika. Manipun Nabi ngendika man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunahku, berarti kula sami menika sinten kemawon sing paling kathah ngurip-nguripke sunah Nabi, berarti nindakake dawuh-dawuhipun Nabi. Menika faqad ahabbani, telah mencintaiku. Menika. Terus ternyata bukti cinta menika nggih niku kula sami purun lampahi napa ingkang dipun perintah Nabi. Lan sak sampunipun kula sami menika pun mencintai Nabi, menika jaminanipun benjang kula sami badhe bersama Nabi wonten surganipun Allah Taala. Nika sing paling baken nggih dados kula sami di bulan Maulud menika monggo sama-sama muhasabah, introspeksi sudah seberapa banyak kula sami menika nindakake perintahipun Nabi. Lan salah satu cara ingkang saged kula sami tempuh supados kula sami menika nindakake perintahipun Nabi nggih menika salah setunggalipun cara taklim utawi kajian. Terus yen kula sami ngaji rutin ngeten iki mesti ngerti Bapak Ibu nggih. Mesti ngerti dawuh-dawuhipun Nabi. Oh iki sing dilarang Nabi. Oh berarti kula sami sebisa mungkin boten lampahi. Oh niki sing diperintahke Nabi. Oh berarti sebisa mungkin kula sami lampai. Niku yen kula sami boten ngaji tetep boten mudeng. Nggih, boten mudeng. Niku. Misalipun kalau ben kula sami pun nate belajar tentang salat niku. Niku tiyang menika yen boten ngerti misalipun nggih, boten ngerti sunahipun Nabi, mengke nggih akhiripun nggih sak geleme dhewe. Nggih. Misalipun jenengan ming tiyang kalih, ngoten nggih. Yang kali itu kan niatnya jane apik pingine jamaah mengatakan teng masjid niku. Tapi gandeng boten ngertos utawi dereng belajar ngoten tentang bagaimana Nabi yang sholat berjamaah menika cuma 2 orang. Niku kan akhirnya jenengan imame teng ngarep, makmume teng mburi. Niku kan secara mungkin yang kula sami mboten duwe ilmu kan nggih ngoten niku rata-rata ya. Tapi yang pun ngerti, pun ngaji, pun ngertos oh ternyata yen makmume menika ming setunggal, berarti ming imam kali makmum meniku secara sopipun menika sejajar kali imam. Ngoten niku. Terus mengke yen
dugi jamaah melih niku mengke ngangge disyarat nggih ditepuk pundake nanti niku ke belakang atau yang ra mudeng nggih kok tiba-tiba enten melih ngoten napa ternyata wau pun kalih ngoten nggih jejer. Nah, niku ternyata sing siji niku nggih mboten lagi-lagi mboten ngertos ilmunipun meskipun. Niku nggih. Terus akhirnya teko ke sampinge ngeten. Nah, niku kan berarti mboten ngertos nggih. Mungkin arep bingung iki piye carane kok iki wis mulai ngene akhirnya jejer. Nah, niku berarti sing ngertos imame sing maju. Nah, niku nggih. Mboten. Nah, niku yen mboten ngaji kan mboten ngerti, ilmune kan mboten ngerti. Manipun salah satu cara yang cepat kula sami masuk surga menika nggih dengan ilmu kula wae, nggih, dengan ilmu. Manipun niki penting nggih dados kula sami belajar ngeten iki niku tujuane nggih niku Bapak Ibu, supados kula sami menika mengetahui mana itu perintah Nabi, mana itu larangan Nabi, mana itu perintah Allah, mana itu larangan Allah, sehingga kula sami mengke dados slamet menika. Manipun karakteripun tiyang berilmu ingkang berkah menika semakin kathah ilmu menika piyambake menika semakin khosyah. Khosyah menika takut ajrih. Nggih, tawadhu ngoten nggih. Udah tandanya niku yang ilmune berkah Bapak Ibu. Tapi yang semakin ilmune akeh, kok piyambake semakin sombong berarti ilmune niku mboten berkah. Mboten wedi kali Allah nggih. Dados tiyang menika yang ilmune berkah, menika mesti semakin banyak ilmu menika justru semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena piyambake ngertos nggih niku yang posisi niku. Manipun monggo kula sami menika nggih bagian dari belajar menika untuk mengetahui sunah-sunah Nabi. Lan nggih kala ben pun kula aturaken nggih bilih Nabi menika boten pernah ninggalke warisan berupa harta benda dirhamun nggih menika harta benda, tetapi ingkang dipun tinggalke Nabi menika nggih menika ilmu. Manipun sinten kemawon sing paling kathah ngambil ilmu saking Nabi menika piyambake menika termasuk tiyang sing paling kathah pikantuk warisanipun Nabi. Nah niku terus wong sing akeh ilmune tentang sunah Nabi niku yen piyambake menika sajatosipun tiyang sing paling kathah pikantuk warisan karena Nabi menika tidak mewariskan nggih menika harta benda, sing dipun wariske menika ilmu. Manipun monggo kula sami nggih termasuk umatipun Nabi menika nggih remen belajar ilmu mekaten nggih supados kula sami semakin takut kepada Allah Taala. Nggih Bapak Ibu, ngajengaken untuk kajian malam hari ini kita akan mengkaji sedikit banyak tentang kabar yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan pasti benar. Setiap apa yang disampaikan Nabi menika meskipun dalam kondisi tak kala beliau menyampaikan menika dereng terjadi, tetapi menika kadangkala piyambake menika memberitahu tentang posisi nanti keadaan di akhir zaman, termasuk tanda-tanda hari kiamat menika. Ini kan sesuatu sing apa nggih? Sing gaib nggih, sing tidak belum terjadi mengatakan. Tetapi itu semua sudah dikabarkan Nabi dan pasti akan terjadi. Manipun kula sami kedah yakin nggih, apa yang beliau sampaikan menika tentang tanda-tanda menika pasti terjadi. Nggih. Kalau ben ada pertanyaan dari malaikat Jibril tentang tanget kalih Nabi, okay, kapan datangnya hari kiamat? Maka dijawab kalih Nabi yang bertanya itu tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya pripun? Sama-sama tidak tahu. Terus posisi kapan kiamat datang itu Nabi, malaikat itu pun tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Terus yang enten tiyang kok ngaku kiamat tahun 2029 misalipun, itu berarti ngawur. Itu berarti wis boten
leres. Ngoten nggih? Tidak mungkin ada yang tahu. Nabi aja tidak tahu. Malaikat pun juga tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang kapan datangnya kiamat menika nggih. Tapi kalau harinya diberitahu, menika hari Jumat. Nah, untuk Jumatnya kapan? Itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Maka tak kala Nabi itu sudah mengatakan kepada malaikat Jibril bahwa yang ditanya sama yang bertanya itu tidak lebih tahu, berarti sama-sama tidak tahu, tetapi beliau diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang tanda-tanda hari kiamat. Okay. Maka di sini salah satunya disebutkan menika antalidal amatu rabbataha. Okay. Tak kala budak wanita sudah melahirkan tuannya. Kemarin kita sudah kaji ini, okay. Kemudian yang berikutnya, tanda yang berikutnya menika wa anta lahu fata al-uratal alata li'a asai yatatawaluna fil bunyan, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak istilahnya itu orang-orang yang tidak punya kondisi, mereka itu susah. Nah itu mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Itu kalau hari ini panjenengan pirsani nggih kados-kados tanda menika sampun terjadi. Ada seorang orang Arab dulu itu kan kerjaannya itu nggih berat Bapak Ibu. Banyak yang menjadi penggembala kambing, ngoten nggih. Niku di padang pasir yang tandus, panas begitu. Nah itu ternyata hari ini panjenengan pirsani itu bangunan-bangunan itu sudah berdiri dengan kokoh dan megah, dan inilah yang dinubuatkan Nabi, itu semua sudah terjadi. Okay. Dan tanda-tanda kiamat ini dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat sugro itu kecil, kemudian tanda-tanda kiamat kubro itu besar. Maksudnya pripun? Kalau kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar itu adalah tanda-tanda yang nanti muncul, dan antara jarak tanda kiamat besar dengan hari kiamat itu sudah begitu dekat. Sudah begitu dekat. Karena nanti antara satu tanda dengan tanda yang berikutnya itu nanti langsung menyambung begitu. Nanti kita kaji tentang kayak Nabi Isa turun, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal, itu begitu cepat begitu. Dan itu nanti yang akan segera kiamat terjadi. Yang kinten-kinten jenengan pengen kepanggil kiamat om mboten lho. Pengen kepanggil mboten? Mboten nggih. Karena orang yang ketemu hari kiamat menika orang yang paling buruk nggih. Menika karena nanti yang menemui hari kiamat menika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Karena nanti sebelum hari kiamat datang menika orang yang ada iman kepada Allah Ta'ala itu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Terus ada angin yang berhembus, setiap orang menghirup itu nanti nyawanya dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu nanti di kondisi akhir itu. Jadi orang-orang yang menemui hari kiamat itu memang orang-orang yang kafir, yang tidak ada iman di hadapan Allah Ta'ala. Ini pun nggih, kula sami enggak usah berangan-angan pengen ketemu hari kiamat nggih. Tensah pengen niku. Terus kalau ben sambung dugi tanda kiamat yang kecil, yaitu tentang begitu dekatnya pasar dan terasa cepatnya waktu. Dan ini kinten-kinten hari menika pun terjadi dereng nggih. Pasar menika pun begitu dekat nggih. Yang sak menika jenengan teng griya mawon barang-barang pun dugi griya. Bahkan hari menika Bapak Ibu, minimarket menika sakniki marani awake dhewe. Nggih. Kula nggih rada kaget niki. Ados Indomaret,
terus luwes ngoten niku sakniki do mara teng awake dhewe niki. Dereng dangu teng desa-desa niku ndamel niku kados bazar niku. Niku yen jenengan pirsani niku terjadi hari ini. Terus yang piyambak ngandalke pasar-pasar itu ngandalke ditekani konsumen itu kita mungkin kalah dengan yang punya terobosan nopo nggih niku dikirim itu kan enak manu tiyang sak niku jane penak ngoten nggih apa-apa pun cemepat niku. Itu sudah terjadi hari ini Bapak Ibu niku. Kemudian waktu itu juga terasa cepet. Ketoke nggih lagi nggih wingi awake dhewe ngaji setiap Senin iki pun ngaji melih kan ngoten. Ini pun kula sami rasaken. Dan ternyata apa? Nanti itu jaraknya itu lebih cepat lagi. Wedale jane sama. Sama-sama 24 jam, nggih, 1 jam nggih 60 menit. Tetapi itu terasa lebih cepat. Dan itu nanti mendekati hari kiamat itu lebih terasa lebih cepat lagi. Bahkan Nabi mempertegas la taqumus sa'ah hatta yataqarraba zaman fatakuna sanatu kasahri wa yakuna sahru kal jum'ah wa takuna al jum'ah kal yaum wa yakuna al yaum kasa'ah wa takuna sa'atu kal ihtiraqi sa'afati. Niki sing mungkin benar-benar terjadi Bapak Ibu. Tidak ada atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu terasa begitu cepat. Nabi menggambarkan fataku nasanatu kasah. Sanah itu 1 tahun. Itu rasanya menika seperti 1 bulan. Terus semakin terjadi nih. Jeput dalil kejadian setahun 12 bulan. Tapi rasanya niku kados ming 1 bulan. Niku nanti benar-benar terjadi. Wa yakunu sahru kal Jumat. Dan 1 bulan menika seperti rasanya menika seperti 1 minggu. Nah niku. Terus 1 bulan niku rasanya ming kaya seminggu. Wa takunal Jumat kal yaum. Dan 1 minggu itu rasanya seperti 1 hari. Niku. Dan 1 hari itu rasanya seperti 1 jam. Dan 1 jam itu rasanya seperti orang yang sedang di sini disebutkan membakar pelepah pohon kurma. Terus pelepah ini kok. Jadi bakar itu 1 jam. Kelihatannya cepat sekali. Dan itu nanti terjadi Bapak Ibu. Terus waktu itu terasa begitu cepat. Kalau hari ini mungkin kita serot dangu ya, tapi pun bener ya, kados-kados pun mulai begitu cepat menika. Itu terjadi Bapak Ibu. Sudah terjadi. Dan nanti itu akan semakin lebih cepat lagi. Kemudian ada yang berpendapat kenapa lebih cepat itu karena salah satu sebabnya dicabutnya keberkahan dari waktu itu. Terus waktu itu tidak memiliki keberkahan. Ini nggih bahaya Bapak Ibu, nggih. Yen wedal kula masawi menika yen pun boten berkah menika tidak banyak memberi manfaat. Tetapi yang wedal menika berkah menika saged optimal, saged maksimal, kegiatan-kegiatan kesayangan menika maksimal. Contohipun misalipun jenengan sama-sama 1 jam, nggih, tapi yang wedale berkah niku saged ngopo-ngopo, nggih. Ya ibu-ibu 1 jam menika nggih iso ngliwet, iso umbah-umbah, iso nyambi napa ngedusi bocah, kan ngoten. Iku waktu 1 jam menika wedal sing bermanfaat menika bisa melakukan banyak hal, itu pedal yang berkah. Tetapi kalau waktu itu dicabut dari keberkahannya itu ya sama-sama 1 jam, tetapi tidak bisa ngapa-ngapa, tidak bisa melakukan apa-apa. Itu namanya dicabut dari keberkahan. Maka panjenengan pirsani Bapak Ibu, ulama-ulama itu dulu yang waktunya berkah itu meskipun umurnya pendek,
itu bisa maksimal nopo meninggalkan karya-karya yang luar biasa. Termasuk hari ini yang kita kaji ini Bapak Ibu, okay? Imam Nawawi yang mengarang kitab ini, Hadis Arba'in ini, beliau itu umurnya tidak lama, sekitar 40-an, okay? Kalau lebih sedikit, beliau meninggal. Tetapi yang beliau wariskan itu luar biasa ilmu. Banyak sekali kitab-kitab yang menjadi rujukan sampai hari ini. Itu berarti nopo? Umurnya berkah, okay? Meskipun sebentar tapi bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Okay? Makanya kula sami berharap nyuwun dumateng Allah Taala biar umur kita, waktu yang kita miliki itu memiliki keberkahan, sehingga kalau waktu itu memiliki keberkahan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Okay? Bareng ngeten iki mungkin bareng ngaji ini kan termasuk keberkahan nih. Saged kula sami dugi ngaji ngoten iki. Jarang tiyang sing purun napa bar maghrib niku enake nggih laya-laya wedangan kan ngoten niku. Niku alhamdulillah kula sami berarti saged ginake wedal nggih kesaenan. Ya niku termasuk di antara keberkahan dari ilmu. Terus nanti tanda-tanda kiamat kecil itu salah satunya adalah dengan dekatnya pasar dan waktu terasa cepat. Dan itu insya Allah hari ini sudah kita rasakan sekali, ya. Terutama akhir-akhir ini pasar itu sudah mulai begitu dekat dengan kehidupan kita. Dengan di rumah tinggal mencet satu tombol, itu makanan, barang itu sudah di hadapan kita. Ini itu yang menjadi bukan kekhawatiran, ya. Kadangkala tanda-tanda itu tidak selamanya itu buruk Bapak Ibu, ya. Ada baiknya juga. Maka ini bukan berarti setiap tanda kiamat itu buruk, tidak. Ya, termasuk ini kemajuan teknologi ini juga sebenarnya membawa kemanfaatan, kebaikan untuk kita. Cuma kadangkala kula saya menika tidak bisa menggunakannya secara maksimal, secara bijak begitu nggih. Sama-sama miliki nopo nggih HP itu sebenarnya kan sama ini. Potensi kita miliki HP menika dua potensi. Bisa kita dapat pahala, juga bisa kita dapat dosa. Kan sama ini. Contoh misalnya, jenengan nge-share, setiap Senin habis maghrib ada kajian di Masjid Al-Mahfud Kerjen. Itu kan yang sampai misalnya jenengan nyetatus, kalau kemudian ada yang datang kemudian piyambake ikut ngaji, itu jenengan pikantuk pahalanya. Karena sebab jenengan niku membuat orang tadi tertarik dalam kebaikan. Dan itu boleh jadi jenengan itu mendapatkan pahala seperti orang yang menunjukkan kepada hidayah Allah Ta'ala. Itu padahal janjine pun dipun kabarkan Nabi tiyang menika pahalanipun menika lebih besar daripada mendapatkan unta merah. Unta merah itu unta yang zaman dulu itu menjadi kebanggaan yang paling bagus hewan. Itu dados kula saya menika yen bisa memberi napa nggih tiyang menika mengajak tiyang terus piyambake pikantuk hidayah menika pahalane ageng sangat nggih niku. Itu berarti sama-sama HP ngoten. Tapi bisa juga HP ini menjadi dosa. Tak kalah misalnya pun jenengan ada gambar yang tidak senonoh jenengan share atau buat status sehingga nanti banyak orang yang niru-niru atau banyak orang yang melihat. Nah, itu kan menjadi dosa. Maka dimanapun sebenarnya kemajuan teknologi itu tergantung kepada kitanya. Seperti nopo, seperti pisau, pisau itu yang di tangan orang yang pas gitu, itu ya akan membawa kepada kebaikan. Tetapi kalau pisau itu di tangan orang yang tidak baik, boleh jadi
untuk membunuh, untuk menyakiti orang kan gitu. Nah itu sebenarnya sama dengan HP ini. Maka ini tinggal cara bijak kita mensikapi kemajuan teknologi itu. Maka dengan tentunya kita sebagai seorang muslim itu berusaha bagaimana caranya HP ini bisa membawa kepada pahala tadi. Terus mungkin yang nge-share yang baik-baik begitu. Harapannya nanti ada orang berubah ke arah kebaikan, itu luar biasa gitu. Terus kita sama-sama memiliki senjata gitu. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya itu tanda kiamat kecil, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, angin badai begitu. Nah, itu nanti semakin dekat dengan hari kiamat itu akan banyak terjadi bencana menika. Itu banyak sekali yang nanti akan diturunkan oleh Allah Ta'ala berupa tanda-tanda itu, longsor, gempa bumi, itu nanti akan menjadi bagian dari munculnya tanda-tanda kiamat kecil gitu. Maka ini hati-hati kalau ada gempa, ada longsor, itu bukan karena semata-mata karena faktor alam gitu. Karena memang boleh jadi di situ nanti ada pengundangnya. Salah satunya nopo, nanti ada kemaksiatan yang merajalela, perzinahan di mana-mana secara terang-terangan. Itu salah satu yang mendorong berbagai macam musibah bencana alam itu dikirim oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Kemudian orang yang baik, tanda berikutnya, orang yang baik itu berkurang, sedang yang jahat itu bertambah banyak. Terus wong sing kualitasnya sing apik karo sing elek menika oke sing elek. Nggih. Niku nanti di akhir zaman itu akan tambah lagi kebobrokan moral itu tambah ngeri lagi. Niku. Merajalela, perzinahan, itu pembunuhan, itu nanti terjadi luar biasa. Itu kan berarti menunjukkan orang baik itu sedikit jumlahnya, sementara orang yang jahat itu banyak, orang yang pelaku maksiat itu banyak. Dan salah satunya itu dengan dicabutnya para ulama. Maka kita harus sedih Bapak Ibu kalau kita mendengar kabar ada ulama yang meninggal. Itu juga bagian dari tanda-tanda kiamat. Itu musibah. Musibah untuk siapa? Untuk kita manusia. Umatnya Nabi menikah. Karena tak kala nanti kalau ulama itu sudah meninggal, itu nanti yang muncul itu orang-orang bodoh, sehingga tak kala ditanya itu orang bodoh itu tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan hawa nafsunya. Yang terjadi apa kata Nabi? Sesat dan menyesatkan. Itu sehingga nanti seperti yang pernah dulu saya sampaikan gitu. Yang barang batil dianggap kebenaran, yang sing bener dianggap kebatilan. Sing tontonan dianggap tuntunan, sing tuntunan dianggap tontonan. Itu nanti terjadi. Itu karena apa? Tidak adanya ulama. Ulamanya sudah banyak yang meninggal. Maka kita harus sedih gitu kalau ada kabar kiai, ustaz meninggal begitu. Yaitu bagian gini. Sehingga nanti yang terjadi itu menyebar itu kebodohan. Ya, ulama-ulama itu yang menerangi cahaya tadi warisan Nabi tadi itu tidak tersampaikan, sehingga yang banyak itu justru orang-orang yang bodoh. Kemudian tanda-tanda berikutnya yaitu bulan sabit terasa lebih besar. Itu nanti juga menjadi tanda kiamat kecil, kiamat sugro.
Terus yang bulan Sabit niku kan bulan sing anu niku nggih. Jelirit niku lho. Lah niku nanti dalam berjalannya waktu ke belakang itu akan tambah gede. Jadi kelihatan besar ngoten. Nggih, tidak seperti dulu ngoten. Yang dulu itu yang kados nyeleret ngoten nggih. Itu nanti akan bertambah besarnya itu. Nggih kados waktu itu tadi. Nggih. Itu kelihatan besar. Kemudian tanda berikutnya pria itu menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini pun banyak ya, antara pria itu dandan seperti wanita, kemudian rambutnya panjang. Saya itu sering dapati, tak kira nggih cewek bawa ibu numpak motor atau niku rambutnya dawa, jebule setelah disalib itu ternyata wong wedok. Itu kan juga bagian laki-laki menyerupai wanita. Nggih. Pemenang wingi nggih bar 17-an pas napa 17-an niku rata-rata nggih niku kan dandan wong lenang, dandan wong wedok kan ngoten, nganggo daster, wetenge dikeki bal apa men ketok hamil. Nah, itu juga bagian dari menyerupai niki. Itu dilaknat oleh Allah Taala Bapak Ibu perbuatan menika. Maka kula sami sering sampaikan ya boleh kita memperingati 17 Agustus tapi jangan sampai justru kita itu melanggar dari syariat Allah Taala. Salah satunya niki, nggih. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Dan itu mungkin banyak itu. Dan itu hari-hari ini pun juga sudah nampak. Maka kami saling mengingatkan anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan itu yang sekiranya pergaulannya tidak baik begitu, nanti diingatkan. Itu terutama kalau pergaulan menika yen panjenengan pirsani yen wong lenang menika gaule karo wong wedok pergaulane sering menika kan akhirnya mungkin perilakune menika nggih kewek kados wong wedok niku. Hati-hati. Terus niku nggih hati-hati atau sebaliknya yang wong wedok senengane kumpul karo wong lenang niku mungkin dadi wong wedok sing tomboy sing kelaki-lakian. Nah itu. Sing parah meneh yen gaule karo karo bencong nggih. Mungkin kewek niku kados bencong niku. Nah niku nggih hati-hati. Manipun hari menika karena nggih tadi semakin majunya teknologi niku dikontrol nggih pergaulan berbangsa. Niku ada grup-grupnya sendiri Bapak Ibu nggih, grup-grup ngoten niku enten nggih ya. Hati-hati. Kemudian negara Arab itu nanti akan menjadi padang rumput dan ada sungai-sungainya. Dan ini nanti terjadi Bapak Ibu. Saya yakin ini pasti itu terjadi. Padang Arab itu nanti akan tumbuh rumput-rumput yang banyak. Meskipun hari ini atau dulu itu kan yang namanya Arab itu kan padang pasir, gersang dan sebagainya. Tapi nanti itu di akhir-akhir zaman sebagai tanda hari kiamat itu Arab itu dalam kondisi hijau, kondisi hijau, subur, begitu sehingga tumbuh-tumbuhan itu banyak tumbuh begitu. Itu nanti terjadi. Kemudian berikutnya di antara tanda ini saya tidak bacakan hadisnya ya, nanti kalau bacakan kelamaan, cuma sebagai pengetahuan Imam Syafi'i. Nanti Sungai Efrat itu yang ada di Irak itu mengering Bapak Ibu. Dan itu hari ini debitnya itu ternyata juga sudah berkurang. Dan itu nanti apa? Ada gunung mas. Itu nanti juga terjadi. Nabi menubuahkan tak kala itu nanti terjadi, itu nanti berebut dengan 1000 orang, itu yang berhasil dalam arti selamat itu cuma 1. Terus niku mungkin rebutan wong akeh setiap 1000 orang. Menika sing urip mung siji. Berarti niku mungkin
paten-patenan. Nggih merebutan niku. Terus mungkin di nopo Sungai Efrat itu muncul gunung emas ya itu. Niku. Rebutan. Dan kalau panjenengan persani Bapak Ibu hari ini pun ada mungkin seminggu yang lalu saya tuh lihat di nopo, tapi wallah alam ini benar atau tidak, itu sudah mulai banyak penambangan di Sungai Efrat itu mencari emas itu sudah muncul sedikit-sedikit itu, dan itu nanti menjadi kenyataan. Jadi itu saat nanti muncul gunung emas yang diperebutkan oleh banyak manusia sampai terjadilah pembunuhan setiap 1000 itu yang berhasil itu 1 orang. Itu kan ngeri banget ini. Ngeri banget. Ini dosa nggih gunung emas nggih teng Papua niku. Tapi boten nggih rebutan wong Indonesia niku, nggih rebutan wong luar. Dikuasai wong luar. Itu nanti terjadi itu. Nggih, itu semuanya akan setiap tanda-tanda itu akan terjadi. Pernah tadi Bapak. Nggih, kalau kita mengatakan nggih insyaallah kita minggu ngajeng badhe kaji tentang tanda-tanda kiamat yang besar, yang seperti tadi yang saya sampaikan, nanti kemunculannya tanda satu dengan yang lainnya itu begitu cepat begitu nih, dan itu menandakan begitu dekatnya dengan hari kiamat, termasuk nanti dengan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian terbitnya matahari dari barat, munculnya dabbah, binatang yang bisa bicara, gitu. Itu nanti itu sudah tanda-tanda kiamat besar itu. Wis ibaratnya kiamat itu tinggal menunggu hitungan saja itu, ya, dan itu insya Allah nanti kita akan kaji biar apa kita mengkaji menika nggih tambah yakin tak kala tanda yang disampaikan Nabi itu sudah nampak kepada kita, itu menambah keimanan kula sama, menambah keyakinan bahwa hari kiamat itu betul-betul ada, betul-betul akan datang. Itulah fungsi dari keimanan kita kepada hari akhir. Tapi yang ngomong kafir itu ora percaya, ngoten nggih. Surga neraka itu kok kafir itu betul percaya. Ngoten. Itulah bedanya. Maka kita dituntut orang beriman itu salah satunya amanu billahi. Iman kalian sing boten ketok, surga neraka itu boten ketok. Pahala itu boten ketok. Yang kok kafir boten percaya itu. Tapi kula sami menika yen pun syahadat menika dituntut keimanan kula sami salah satunya menika keyakinan terhadap hari akhir, termasuk hari kiamat. Maka dengan tahu tanda-tanda itu kita semakin yakin, semakin kuat keimanan kita, harapannya kepada hari akhir itu, bahwa itu akan pasti terjadi dan pasti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan panjenengan bersani dari ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak sekali menjelaskan tentang hari kiamat. Panjenengan mungkin satu bersani yang paling gampang surat Al-Qur'an.